mana saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 75 dari kelompok 1. Dalam video ini saya akan memberikan refleksi dari pembelajaran agenda kedua, di mana tutor saya untuk pembelajaran agenda kedua ini adalah Pak Baswara Anindita, STMSI. Halo teman-teman semuanya, nama saya Fani Patricia Hokena. Saya merupakan peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2 angkatan 75 dari kelompok 1. Hari ini saya akan memberikan refleksi daripada pembelajaran agenda 2, di mana dalam pembelajaran agenda 2 sendiri, kami mempelajari mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nilai-nilai dasar ASN berakhlak ini sudah dipelajari sebelumnya dalam materi MOC, kemudian dipertegas dan diperdalam lagi di dalam e-learning. Nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak itu ada 7. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat harmonis, yang kelima loyal, yang keenam adaptif, yang ketujuh kolaboratif. Tutor selama pembelajaran e-learning ini pada kelompok kami yaitu kelompok 1 yaitu Pak Baswara Anindita SE MSI. Pembelajaran self-learning di dalam MOC itu dimulai dari tanggal 20 Juli sampai 31 Agustus 2022. Kemudian kami masuk dalam e-learning di mana pembelajaran agenda 2 sendiri dimulai dari tanggal 15 September sampai 19 September 2022. Yang dipelajari di dalam nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak yang pertama yaitu berorientasi pelayanan, di mana di dalam berorientasi pelayanan terdapat memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, serta melakukan perbaikan tiada henti. Yang kemudian ada akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Selanjutnya ada kompeten, di mana di dalam kompeten itu terdapat nilai meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, kemudian membantu orang lain belajar, yang terakhir melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya ada harmonis, yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, kemudian suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya ada loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta setia kepada NKRI. Selanjutnya menjaga nama baik ASN, menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya ada adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang terakhir ada bertindak proaktif. Selanjutnya terdapat kolaboratif, yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam hal kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang terakhir menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari agenda pembelajaran yang kedua ini, terutama dari nilai-nilai dasar ASN sendiri yang saya pelajari yaitu dalam berorientasi pelayanan, kami diminta sebagai seorang ASN untuk berkomitmen dalam memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Selanjutnya dari akuntabel sendiri, kami diminta untuk dalam akuntabel kita berkewajiban untuk mempertanggungjawab segala tindakan yang kita lakukan. Kemudian ada kompeten, di dalam kompeten sendiri kita dituntut untuk memenuhi pengetahuan dan keterampilan serta sikap kita dengan baik. Selanjutnya ada harmonis, kami diminta untuk bekerja sama dalam setiap faktor dengan sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan suatu kesatuan yang luhur.
Selanjutnya ada loyal, di mana dari lawyer sendiri kita diminta untuk berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dari adaptif, kita diminta untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang terakhir yang dipelajari itu kolaboratif. Di dalam kolaboratif tersendiri, terdapat proses partisipasi beberapa orang atau kelompok dan organisasi yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selama proses pembelajaran agenda kedua ini, kalau dari saya terdapat kendala yaitu kurangnya tatap muka sebenarnya. Lebih baik untuk adanya proses klasikal yang seperti yang lalu dibandingkan harus e-learning seperti ini. Karena kurangnya tatap muka, waktu Zoom yang kurang juga, sehingga kami peserta latsar itu kurang memahami sebenarnya materinya itu seperti bagaimana. Dan kami juga lebih banyak diberikan tugas, sehingga memang betul dari tugas tersebut bukti pengaplikasiannya terhadap materi-materi yang sudah kami dapat. Tetapi kendalanya itu kami kesulitan untuk berdiskusi ataupun meminta pendapat daripada tutor kami terkait tugas yang diberikan. Pesan dan kesan selama proses pembelajaran agenda kedua ini, saya mendapatkan banyak sekali manfaat dan nilai-nilai yang didapat daripada agenda kedua ini, sehingga bisa diaplikasikan dalam masa kedepannya, terutama saya sebagai seorang ASN. Sekian refleksi daripada pembelajaran agenda kedua dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.